Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tanti Susanti. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Apa sih yang dimaksud dengan trigonometri? Trigonometri diambil dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Trigonon artinya 3 sudut, sedangkan metron artinya mengukur. Jadi dapat dikatakan trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nilai fungsi trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa di sini meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini dijelaskan bahwa sin alfa apabila alfanya 0 derajat, maka sin alfanya akan bernilai 0. Begitupun dengan cos alfa. Apabila alfanya bernilai 0 derajat, maka cos alfanya bernilai 1. Dan tan alfa. Tan alfa apabila alfanya 0 derajat, maka nilainya adalah 0. Begitupun cot alfa. Apabila alfanya 0 derajat, maka cot alfanya bernilai tak terdefinisi. Begitu seterusnya hingga sudut 90 derajat. Kalian bisa lihat sendiri pada tabel yang sudah saya sajikan. Selanjutnya akan membahas perbandingan trigonometri. Kalian lihat bahwa di sini ada segitiga A, B, dan C. Titik A ke titik B kita namakan de atau depan. Titik A ke titik C kita namakan sa atau samping. Sedangkan titik C ke titik B kita namakan dengan mi atau miring. Nah, di sini sudah ada rumus untuk mencari sin alfa, yaitu kita dapat gunakan depan per miring atau dapat disingkat dengan de per mi. Seterusnya, cos alfa yaitu samping per miring atau dapat disingkat dengan sa per mi. Tan alfa depan per samping atau dapat disingkat dengan de per sa. Hingga seterusnya hingga cot alfa. Ya, saya akan mencontohkan pada sin alfa. Apabila d-nya ini bernilai 1 dan miringnya ini bernilai 3, maka sin alfanya adalah 1/3. Oke, selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Yang pertama ada grafik fungsi sinus. Kalian lihat sendiri bahwa grafik fungsi sinus ini seperti ini gambarnya ya. Lanjut ke grafik fungsi kosinus. Nah, grafik fungsi kosinus berbeda dengan grafik fungsi sinus. Kalian lihat gambarnya, fungsi kosinus ini seperti ini. Yang terakhir ada grafik fungsi tangen. Memang grafik fungsi tangen ini lebih ribet ya daripada grafik fungsi sinus dan kosinus. Kalian lihat sendiri bahwa gambar fungsi tangen ini seperti ini ya. Selanjutnya, saya akan membahas aturan segitiga. Yang pertama, aturan sinus. Kalian lihat di sini ada gambar segitiga. Di sini ada sudut alfa, beta, dan gamma. Lihat ya bahwa sudut A ke B kita dapat namakan garisnya adalah C kecil. Mengapa? Karena garis ini berhadapan dengan sudut C ini. Jadi dapat dikatakan bahwa garis AB itu adalah garis C kecil ini. Begitu halnya dengan ini. Nah, ini kan sudut B-nya berhadapan dengan garis AC. Jadi dapat dikatakan juga kalau garis AC ini adalah garis B kecil ini. Begitupun dengan ini. Karena sudut A-nya ini berhadapan dengan garis
BC, maka dapat dikatakan garis BC adalah A kecil. Oke, kita ke aturan sinusnya. Aturan sinus yaitu rumusnya adalah A kecil per sin alfa sama dengan B kecil per sin beta sama dengan C kecil per sin gamma. Oke, berikutnya aturan kosinus. Aturan kosinus ini ada 3. Yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos gamma. Selanjutnya aturan tangen. Dilihat rumusnya A min B per A plus B sama dengan tan dalam kurung alfa min beta per 2 per tan dalam kurung alfa plus beta per 2. Yang kedua, A min C per A plus C sama dengan tan dalam kurung alfa min gamma per 2 per tan dalam kurung alfa plus gamma per 2. Yang ketiga terakhir, B min C per B plus C sama dengan tan dalam kurung beta min gamma per 2 per tan dalam kurung beta plus gamma per 2. Selanjutnya kita akan bahas nilai fungsi trigonometri di berbagai kuadran. Yang pertama kuadran 1. Kuadran 1 ini sudutnya dari 0 derajat hingga ke 90 derajat. Semua positif, di sini ada tulisan semua positif, itu artinya sin, cos, tan itu bernilai positif semua di kuadran 1. Sedangkan di kuadran 2 yaitu sudut 90 derajat sampai 180 derajat hanya sin yang bernilai positif. Artinya tan dan cos itu bernilai negatif. Kuadran 3 sudutnya 180 derajat hingga 270 derajat. Hanya tan yang bernilai positif dan artinya sin dan cos itu bernilai negatif. Terakhir kuadran 4. Kuadran 4 ini hanya cos yang bernilai positif yang artinya sin dan tan itu bernilai negatif. Kuadran 4 ini sudutnya dari 270 derajat hingga 360 derajat. Oke, lanjut ke identitas trigonometri. Yang pertama ini akan dibahas identitas dasar trigonometri. Dilihat ya di sini rumusnya bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sek kuadrat alfa. 1 plus cos kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya masih di identitas trigonometri, yaitu jumlah dan selisih dua sudut. Ada 3 rumusnya, yaitu sin alfa plus kurang ini artinya tandanya boleh plus atau min, itu sama aja rumusnya seperti ini. Jadi sin alfa plus beta atau alfa min beta sama dengan sin alfa dikali cos beta plus minus cos alfa kali sin beta. Yang kedua, cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta plus minus sin alfa dikali sin beta. Yang terakhir, tan alfa plus minus beta sama dengan tan alfa plus minus tan beta per 1 plus minus tan alfa kali tan beta. Selanjutnya masih di materi identitas trigonometri yaitu sudut rangkap.
Sudut rangkap juga ada 3 rumus. Yang pertama itu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Oke, lanjut ke sudut pertengahan. Sudut pertengahan juga ada 3 rumus. Yang pertama, sin alfa per 2 sama dengan akar 1 min cos alfa per 2. Yang kedua, cos alfa per 2 sama dengan akar 1 plus cos alfa per 2. Yang ketiga, terakhir, tan alfa per 2 sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Nah, ini identitas trigonometri penjumlahan. Ada 4 rumus. Yang pertama, sin alfa plus sin beta sama dengan 2 kali sin alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Yang kedua, sin alfa min sin beta sama dengan 2 kali cos alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Yang ketiga, cos alfa plus cos beta sama dengan 2 kali cos alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Terakhir keempat yaitu cos alfa min cos beta sama dengan min 2 dikali sin alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Lanjut ke perkalian. Perkalian juga ada 4 rumus. Yang pertama ini 2 sin alfa cos beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta plus sin dalam kurung alfa min beta. Yang kedua ini 2 sin alfa sin beta sama dengan sin dalam kurung alfa plus beta min sin dalam kurung alfa min beta. Yang ketiga, 2 dikali cos alfa cos beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta plus cos dalam kurung alfa min beta. Yang terakhir, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos dalam kurung alfa plus beta min cos dalam kurung alfa min beta. Nah, yang terakhir ini ada kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, yang pertama ini dalam perhitungan astronomi, trigonometri digunakan untuk menghitung jarak bulan ke bumi. Selanjutnya, dalam bidang geografi, trigonometri juga dapat digunakan untuk menghitung jari-jari bumi dan jarak antara 2 tempat di bumi. Nah, trigonometri juga dapat untuk mengetahui lebar sungai tanpa harus menyeberanginya atau merentangkan tali dari satu sisi ke sisi lainnya. Terakhir, kegunaan trigonometri itu bisa untuk mengukur tinggi sebuah tiang tanpa harus merebahkan tiangnya dulu ataupun memanjatnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.